Sebenarnya kalau kita bicara desain benda apapun, sebagus apapun, kalau tidak ditunjang oleh lighting yang oke, ya seperti saya bilang, mungkin bahasa kerennya, bahasa Jawanya jadi basi, Pak. Bahwa kali ini kita berdiskusi bersama 3 narasumber yang expert di bidangnya masing-masing, dan kita mengangkat talk show kita kali ini adalah sisi lain desainer interior yang bersinergi dengan dunia profesional. Nah, makanya kenapa temanya itu, karena kita pengen juga mengharapkan interior desain itu nggak hanya cuman mendesain sebuah interior, cuman ternyata ilmunya bisa kepake kemana-mana gitu. Dan untuk itu mungkin saya langsung saja di sini untuk pemaparan pertama. Saya ingin mengundang Mas Agus Iswahyudi. Beliau adalah exhibition designer expert gitu di sini, dan juga ternyata beliau adalah dosen Sekolah Tinggi Desain Interstudi. Halo, sini Mas Agus akan bercerita mengenai sebuah desain exhibition itu seperti apa sih, dan apa sih yang harus dipersiapkan untuk mendesain sebuah exhibition, khususnya booth exhibition yang ada di event-event yang sudah banyak Mas Agus buat ya, Mas? Ya, alhamdulillah lumayan lah. Oke, silakan Mas Agus. Jadi yang saya mau angkat adalah tentang kreatif itu adalah kunci. Jadi ada 3 subtema yang mau saya tampilkan di sini. Ya, pertama exhibition design itu sendiri, kemudian instalasi art, sama desain kreatif berkelanjutan. Nah, 3 ini berhubungan bagi saya terutama karena ini semacam urutan ya, dari masa lampau sampai saat ini gitu. Oke, next. Jadi exhibition design itu apa sih? Mungkin beberapa di sini teman-teman sudah banyak yang tahu atau mungkin praktisi ya kan, sudah ngerti juga exhibition itu apa. Jadi exhibition itu sebenarnya tidak jauh beda dengan interior design atau arsitektur. Pada prinsipnya sama, ya mendesain juga, membuat konstruksi juga. Saya geser sedikit ini. Nah, jadi yang membedakan sebenarnya exhibition dengan interior atau dengan arsitektur itu yang saya garis bawahi di sini, tidak permanen. Jadi proses desainnya, membentuk gagasannya semuanya sama dari awal, dari A sampai Z itu sama semua. Cuman yang kita bangun, yang kita rancang itu sebuah bangunan yang tidak permanen. Nah, akhirnya konsekuensi dari tidak permanen ini banyak sekali gitu. Kalau interior designer atau arsitek nih ya, punya waktu yang cukup banyak mendesain, merancang. Exhibition itu tidak bisa berlama-lama karena kita dikejar event, dikejar waktu. Saya itu menggambar exhibition design itu terakhir sekitar 3.000 meter square. Wow. Itu cuma dikasih waktu 3 hari. Nah, kebayang kan? Jadi buat saya kalau di exhibition design itu, kalau di teman-teman yang masih kuliah ini kayak TA tiap hari, saya tugas akhir tiap hari. Nah itu ya. Nah di sini saya coba nanti saya di slide berikutnya saya coba saya coba sharing beberapa proyek yang pernah saya kerjakan. Kebetulan juga saya ada bikin buku saya waktu itu tahun 2013 tentang karya desain kamera Indonesia. Ini saya ambil dari beberapa buku saya. Nah ini yang terbaru sebenarnya 2017 kemarin, Toyota. Pertama di exhibition itu yang paling signifikan itu adalah bermain bentuk. Nah kalau nanti ini di sesi berikutnya nanti ada Mbak Gita akan bermain dengan cahaya. Nah kalau saya itu bermain dengan bentuk. Exhibition itu bermain dengan bentuk. Kalau di sekolah, di kampus, mungkin teman-teman pernah mengenal yang namanya mata kuliah nirmana, ya. Nirmana bentuk 3 dimensi. Nah itu di exhibition itu sangat berpengaruh. Nah, saya terakhir waktu menjadi seorang creative manager, waktu nyaring fresh graduate yang mau ngelamar, saya tanya, kamu nirmananya dulu dapat apa? Saya tanya gitu. Saya nggak nanya yang lain-lain. Dia bilang ada yang dapat B, dapat A. Yang dapat A itu saya langsung terima biasanya.
Seperti Saya itu. Nirmana 1 ngulang 2 kali tuh Mas. Wah, ini parah kamu berarti. Gitu. Nah, ini apa ya? Karena exhibition itu kan cuma event sesaat ya. Kalau dalam lagu itu kayak cerita satu malam. Jadi gimana caranya dia benar-benar tampil gila-gilaan gitu. Jadi supaya orang itu tertarik melihat. Jadi secara visual itu dia terpengaruhi dan dia akan datang ke stand itu gitu. Nonton ke pameran itu. Jadi ya jor-joran dalam desain, dalam mengolah bentuk. Nah, ini juga mobil masih sama, ini Honda. Nah, di exhibition itu banyak sekali unsur kebermainan. Jadi misalnya ini, kalau tadi di Toyota saya bermain siling, kalau di Honda itu tipikal kliennya memang berbeda. Honda sama Toyota itu biasanya kalau di pameran itu mereka di booth itu head to head. Jadi musuh-musuhan udah pasti itu kalau di pameran. Jadi kalau di sebelah kiri Honda, sebelah depannya seberangnya pasti Toyota. Udah itu, berantem mulu tuh. Nah, gimana caranya mereka itu menampilkan sisi terbaik mereka di exhibition. Nah, misalnya yang paling terkenal kalau di exhibition itu terutama di pameran mobil, bagaimana menampilkan hero-nya dari si mobil itu, si produk itu. Mobil yang paling laris apa nih gitu, itu yang ditonjolkan ke mereka. Nah, nanti ada treatment khusus kalau di exhibition. Nah, misalnya di sini waktu itu Honda mereka penjualan Brio-nya paling kenceng nih. Di highlight lah mereka di exhibition, di stand mereka. Nah, kemudian ini PRJ. PRJ itu pasar malam kalau bahasa sederhananya ya kan. Nah, di mana di PRJ itu jor-joran. Semua bentuk tampil di situ. Gitu. Karena semua ingin mengikat pengunjung itu dengan visual mereka. Nah, dan notabene pengunjung dari PRJ itu kan tipikalnya menengah ke bawah ya, pasar rakyat tadinya begitu, perang diskon dan lain sebagainya. Nah, jadi hal-hal yang ikonik yang ditampilkan di exhibition itu sangat terwakili dari bentuknya. Nah, ini project saya waktu itu buat air minum. Konsepnya saya bingung bikin apa ini, dia kayaknya bilang pokoknya yang menarik, saya nggak mau yang biasa gitu. Ya kalau anak-anak DKV atau Diskom biasanya mereka bermain bermain pattern atau bermain logo secara detail. Nah, saya coba memposisikan saya waktu itu seperti itu. Saya ambil logonya mereka, saya pindahkan secara 3D. Udah gitu aja. Dan mereka suka. Ya cuman PR-nya waktu ngerjainnya setengah mampus nih si kontraktornya. Karena pertimbangannya apa? Ini kan standnya outdoors. Dan PRJ itu kan biasanya bulan-bulan hujan. Nah, kebayang kan pas hujan segala macam. Nah, itulah. Nah, PR-nya seperti itu kalau di exhibition. Nah, ini IMS cukup lama. Ini saya bikin buat Mercedes-Benz, tapi yang truknya, bukan yang mobilnya. Jadi mereka punya divisi sendiri kan, setiap mobil ada yang untuk mobil rumahan, mobil harian, terus ada truknya, alat beratnya. Nah, ini waktu itu sebenarnya kalau teman-teman sudah pernah lihat kantornya kantornya Mercedes yang aslinya di Eropa sana, sebenarnya gedungnya bentuknya seperti ini. Nah, waktu itu saya curi dari desain mereka sendiri, saya pindahin. Mereka suka, ya udah. Kalau mereka nggak suka kan keterlaluan, berarti mereka nggak suka ke kantor aslinya, ya gitu. Jadi itu aja yang jadi exhibition itu bermain bentuk, pattern itu udah wajib banget. Jadi ya tinggal touch-up sana sini seperti itu. Nah, ini acara dugeman nih. Kalau Mas Bayu suka dugem, saya hampir 5 tahun terakhir itu kerjaan saya di acara-acara dugeman, jadi bikin acara-acara EDM buat musik. Nah, ini salah satu waktu itu acara di GWK. Jadi outdoors juga. Nah, bisa kita bayangkan ini bentuknya ya seperti ini gitu. Konsep yang saya coba tampilkan waktu itu adalah halusinasi, jadi seperti jamur-jamur gitu. Ya relate lah dengan orang yang kalau lagi dengar musik kan tajing sana kemari, membangun suasana mereka semakin hiperbola kan. Jadi berasa kayak di Avatar, mungkin ada bunga besar banget gitu. Padahal mereka giting beneran, kita nggak tahu. Gitu. Nah, seperti itu. Jadi saya cuma menemani audiens aja dengan wujud-wujud seperti itu. Jadi menyesuaikan bentuk kepada eventnya itu aja.
Kalau bentuknya saya bikin kotak-kotak biasa pasti akan monoton sekali, karena kan Ya. acaranya hingar-bingar seperti itu. Nah ini posisi yang udah jadi, yang foto di sebelah kanan gitu. Nah, bayangkan ini Mas Bayu, exhibition itu kayak dari dari Toyota tadi yang sampilkan semua. Itu event tidak ada yang pernah lama kecuali PRJ. PRJ itu sekarang 1,5 bulan. Selebihnya itu paling 3 hari, 5 hari, seminggu. Budget yang klien saya keluarkan untuk exhibition dari nol ya, dari desain sampai produksi dan lain sebagainya, itu bisa di atas 1 M. Itu untuk dibongkar saja, jadi tidak dipakai lagi. Nah, beda dengan interior. Interior desain dipikirin banget karena masa pakainya lama. Ya kan? Gitu. Mungkin paling cepat 10 tahun lah. Paling cepat banget 5 tahun dibongkar temanya gitu. Exhibition enggak. Waktu di World Expo Shanghai, kita pameran 6 bulan. Itu budgetnya saya nggak tahu deh. Banyak sekali yang jelas. Dengan meter square hampir berapa hektar waktu itu. Ya cuma di bulldozer aja. Begitu selesai. Selesai gitu Mas ya? Selesai semua. Ini juga begitu, dicopot-copot semua udah. Turunin lagi. Nah ini 2011 saya buat TEI, Trade Expo Indonesia. Ini kalau nggak salah masih Trade Expo yang ketiga atau kedua, saya lupa. Zaman SBY ya, masih Bu Mari LK Pangestu. Nah waktu itu ini adalah konsepnya sebagai anjungan utama. Jadi pintu masuknya ke pameran sebenarnya. Jadi konteksnya hampir mirip dengan instalasi art. Jadi sebelum masuk ke stand-stand yang selanjutnya, stand-stand produk yang ada tenan-tenannya itu, jadi semua pengunjung lewat sini dulu, dan mereka akan dilihatkan oleh konten-konten tentang produk-produk yang ada di Indonesia saat ini, seperti itu. Nah, yang saya bikin ini ya cuman konstruksi segede gaban gini, cuman isinya untuk ditembakin proyektor. Dengan sesuatu yang sifatnya ikonik gitu, dia maunya. Konsep saya waktu itu seperti Musa membelah laut ya, jadi ini dua bidang seperti tinggi sekali, tingginya sekitar mungkin 7-8 meter, dan ini full bambu semua konstruksinya, seperti itu. Nah, kemudian saya lanjut ke instalasi art, subtema saya yang kedua. Jadi sebenarnya sama dengan exhibition, cuman instalasi art itu cenderung lebih familiar untuk teman-teman yang berkecimpung di art, di seni. Nah sekarang mungkin orang udah nggak kaget ya. Sekarang banyak orang datang ke pameran sekedar foto-foto ya, untuk lihat sesuatu yang aneh, yang unik gitu. Nah karena basic saya desain, saya tuh kalau bikin instalasi itu kok kalau nggak ada fungsinya kok sayang gitu, mubazir gitu. Kalau mungkin yang teman-teman saya yang perupa murni gitu, seni rupa murni gitu, mereka bikin apa aja suka-suka mereka, entah itu mau berfungsi atau tidak, yang jelas secara estetika mereka sudah masuk seperti itu. Nah dengan basic saya desain, saya suka membangun atau membuat instalasi tapi yang punya makna tertentu, punya tujuan, fungsi lain seperti itu. Nah ini waktu di Lombok International Bambu Arsitektur Festival tahun 2013, jadi sekitar 20 arsitek desainer dari Indonesia dan luar negeri juga, yang pecinta bambu semua. Nah, kita sama-sama waktu itu bikin instalasi di sana. Kita dikasih waktu 4 hari, saya ngerjain sendiri, dibantu oleh satu orang tukang. Ini saya kerjakan 4 hari, tingginya ini bisa kebayang ya ukurannya, mungkin ada sekitar 10 meteran. Nah, waktu itu konsepnya ini bermain kuda-kudaan, jadi ya untuk orang menikmati senja lah, seperti itu, nongkrong-nongkrong di pantai, seperti itu. Ya konsepnya kebermainan, jadi sekali lagi di exhibition ataupun di dunia instalasi seni, kuncinya adalah kreatif, sering bermain. Jadi bermain itu kan sebenarnya produk budaya yang paling tua ya kan. Bermain itu bukan bermain gadget ya. Kalau sekarang bermain gadget kan. Kalau dulu kan bermain apa aja. Itu kan memancing ide-ide yang aneh-aneh kan dengan bermain. Yang baru-baru Mas. Betul. Nah ini
secara detail begini. Jadi semuanya bambu. Jadi teman-teman banyak sekali yang bikin bambu semua, dan terutama arsitek desainer dari luar negeri ya. Mereka senang sekali kalau datang ke Indonesia disuruh bikin karya, apalagi materialnya bambu. Karena bambu itu kan material paling mahal di Eropa, ya kan? Di Asia kan lebih-lebih, ya kan? Kita tinggal nebang aja, tinggal ngambil aja dapat gitu. Di sana kan nggak bisa. Nah, ini salah satu instalasi saya di Artjog 2015, pameran seni kontemporer di Jogja. Nah, ini sangat-sangat desain. Jadi adalah konsep saya jasa desain cepat waktu itu. Sebenarnya ini wujud kritik saya kepada desain. Desain itu kan selama ini cenderung eksklusif ya, yang saya pahami, yang saya tangkap. Saya coba bikin menjadi sesuatu yang inklusif. Jadi desain itu sebenarnya dibutuhkan juga oleh rakyat menengah ke bawah, atau bahkan orang-orang yang sama sekali kumuh, sama sekali miskin seperti itu. Nah, konsep saya ini sebenarnya ketika saya waktu di Jakarta itu saya punya langganan itu permak jeans keliling. Nah, kalau teman-teman yang di Jakarta mestinya tahu nih tukang permak jeans itu, jadi pasti sering lihat kan. Nah, saya telepon, memang desainer yang ya, dihadirkan masuk ke kampung-kampung gitu untuk memecahkan solusi di daerah-daerah tertentu gitu, seperti itu. Itu kritik saya pertama. Desain sekarang itu kan ya entah klien entah bagaimana ya, kalau minta desain itu kan kayaknya kayak minta goreng kerupuk gitu kan, cepat sekali gitu kan. Itu pasti semua desainer ngalamin gitu loh. Ya, jadi ya saya tampilkan jasa desain cepat bisa ditunggu. Nah, jadi kita tuh kayak operator sebenarnya gitu kan. Jadi persaingan kita itu sangat ketat. Nah, saya juga sering bilang ke mahasiswa saya, kalian tuh besok musuh kalian tuh bukan teman-teman kalian yang lulus S1 juga dari kampus desain, tapi teman-teman kalian itu yang tidak sekolah sama sekali, yang hanya belajar 3D, belajar otodidak, terus sudah ngaku desainer. Itu musuh kalian, dan itu nyata gitu. Nah, nanti kalian jatuh-jatuhnya kayak jasa desain cepat ini, perang harga. Nah, gitu kan. Nah, makanya mungkin fungsi HDI di sini menjadi itu gitu kan, yang mengatur semuanya itu. Nah, ini jadi beberapa quote sebenarnya ya yang cuman saya luapkan, jadi untuk oh gini tuh kalau desainer itu kalau karakternya grassroots seperti itu. Jadi bisa di mana aja. Nah, ini proyek interior saya di GT Radial, galerinya mereka. Jadi karena tujuannya adalah memajang ban-ban mereka. Mereka minta sesuatu apa gitu yang menarik. Kalau cuman ban kan tidak ada yang menarik ya. Karena ban ya cuman gitu-gitu doang, bulat gitu. Paling yang motif batiknya mereka itu yang paling saya suka sih. Nah, akhirnya saya coba usulkan gimana kalau kita bikin semacam timeline-nya mereka, sejarah mereka, itu kan perlu namanya galeri ya. Perjuangan mereka ketika dari nol membangun usaha sampai ke saat ini. Nah, salah satu wall ini saya buatkanlah perjalanan produk mereka dari GT Radial itu cuman nenek moyang mereka itu cuman jualan ban pedati seperti itu, karetnya, sampai akhirnya terus bikin ban becak, ban sepeda, motor, dan akhirnya mobil gitu. Dan akhirnya berkembang. Dan kalau nggak salah itu GT Radial terbesar sebenarnya di dunia kalau pabrik ban ya. Ban-ban Ferrari itu semuanya ban-ban yang buat balapan itu rata-rata dari sini semua. Nah, kemudian ini salah satu yang saya suka waktu di sana. Jadi nanti mobilnya gimana Mas, kita bikin dummy? Nggak mau, saya bilang. Ini mobil beneran, kita potong gitu. Kan banyak mobil rongsok, saya bilang gitu. Ini kebetulan kita dapat di TB Sumatupang waktu itu. Kita beli, terus saya potong, terus kita tempel sini. Ya bermain-main lah Mas kalau di exhibition seperti itu. Nah, kemudian ini adalah tujuan terakhir saya. Nah, ini kayaknya Mas Adi Surya ini saya sering komen sama dia di Facebook nih. Saya sering kompor-komporin suruh pulang kampung. Jadi perjalanan saya di exhibition itu di Jakarta dari sejak saya sebelum lulus sekolah Mas. Jadi
akhirnya saya memutuskan untuk pulang ke desa, mengabdi ke desa saya, menjadi petani atau peternak di sini, dalam upaya ya mengembangkan sisi yang bisa membangkitkan agrowisata di sini, mungkin seperti itu. Jadi desain tetap kreatif tapi ya berkelanjutan, maksudnya seperti itu. Jadi mengatasi kondisi sekarang seperti ini, saya termasuk adalah orang yang terdampak corona. Saya harus pulang kampung, ya kan. Terus kalau saya cuman beternak saja kok kayaknya sayang, ya kan. Saya udah sekolah tinggi-tinggi gitu kan, paling enggak saya bisa manfaatkan di sini gitu kan. Masa langsung tiba-tiba pulang langsung nyalon jadi RT, kan nggak lucu gitu. Biasanya gitu tuh Mas, kalau pulang dari Jakarta Mas. Dipandang lebih, padahal sih nggak, ya biasa aja Mas. Kemudian yang saya paling tertarik itu adalah permakultur. Di Eropa sana sih sebenarnya sudah tren sekali ya, dari sejak isu-isu global warming itu, dan saya coba belajar itu di sini, di mana permakultur itu adalah desain ekologis kan. Jadi salah satunya yang mengembangkan arsitektur gitu untuk berguna bagi sekitarnya, seperti itu. Terutama hubungannya dengan ekosistem alam. Makanya saya di sini, saya pulang kampung, saya bikin rumah saya dari bambu. Silakan diakses oleh siapa saja yang mau datang di sini, sharing di sini tentang pengetahuan. Saya suka kalau ada akademisi dari kota sana datang ke sini. Di desa saya bekerja, saya beternak, berkebun, saya juga memasak gitu kan. Apa saja yang bisa saya olah, nanti ujung-ujungnya akan saya bungkus dengan desain seperti itu. Nah, ini seperti kandang seperti itu. Jadi produk semua, penduduk sini kaget waktu pertama kali mereka datang ke sini. Mas, kandangnya serius sekali. Saya bilang iya serius, karena Masnya kan jadi seneng, dia bilang gitu kan. Orang akan lebih seneng nongkrong di dekat kandang saya daripada di kandangnya sampean, saya bilang begitu. Iya betul. Ya, saya bilang gitu. Nah, jadi saya serius, saya bilang kalau soal kandang. Akhirnya kemarin beberapa teman juga di Bali sampai kontak saya, Mas, saya bisa nggak didesainin kandang? Saya jadi berubah profesi sekarang, Mas. Kayaknya kita bisa kolaborasi, Mas. Kebetulan saya juga disuruh desain kandang sekarang. Tadinya untuk mobil, sekarang desain untuk kandang. Ya udahlah, nggak masalah, saya bilang. Seperti itu. Nah, di sisi lain yang lagi saya kembangkan sebenarnya adalah salah satu produk saya di sini yang berhubungan dengan alam. Jadi saya buat kayak dengan tema konsep folding bermaterial bambu. Jadi memang saya suka dengan bambu gitu. Dan ini sebenarnya sudah jalan di Jakarta dan beberapa kali prototipe ini saya bawa kemana-mana. Dan ininya sebenarnya yang pengen saya bangun bersama teman-teman dengan orang-orang di desa di sini, seperti itu. Saya berharap menemukan mereka yang talent-talent yang berbakat untuk menjadi artisan seperti itu, bisa ngulik material ini dengan baik seperti itu. Kalau ini masih versi saya sendiri, jadi saya buat sendiri, buat mock-up aja gitu. Alhamdulillah sudah kemana-mana, sudah saya coba kemana-mana dan aman, safety. Saya bisa tunjukkan videonya ya. Close my eyes. I feel like I'm not even in my life, and I never wanna leave as I see myself running out of time. Mistake after mistake, it's safer if I distance myself. If there's a way for me to not do what I have done for so long. Don't be sorry if you know that I'm lonely. Ini kampanye konsepnya sistem klik gitu atau memang di ada untuk atasan gitu? Nah, gitu Mas Bayu. Jadi itu konstruksi rangkanya adalah bambu dan itu bisa dilipat. Cuman saya
tidak melihatkan proses membukanya dan melipatnya gitu, karena masih rahasia gitu. Nah, itu yang saya harapkan sih bisa saya kembangkan di sini bersama kawan-kawan petani di sini gitu. Jadi mereka punya produk yang bisa mungkin nantinya dijual gitu loh. Bisa membangun tempat ini. Jadi tidak melulu agrowisata ya, desa wisata. Saya sampai bosen gitu loh. Di tempat saya ini sebenarnya juga agrowisata. Saya sampai nanya ke Pak Dusunnya, ini wisatanya apa? Gitu. Di sini kan daerah saya kan perkebunan salak semua. Saya bilang, di sini ada yang bikin wine nggak? Nggak ada. Bikinlah wine, saya bilang. Ada salak. Karena salak itu kalau lagi panen gede, itu harga per kilo cuma 3.000, saya bilang. Murah sekali. Gitu. Dan salak itu kan buah yang cepat basi, jadi nggak bisa lama gitu. Saya bilang coba diolah jadi keripik lah atau apa, kayak misalnya beberapa petani di Malang kan juga seperti itu. Nah itu kan akan berkembang tuh Mas, jadi mulai dari mengolah makanannya sampai nanti menjualnya sampai packagingnya seperti apa itu kan akan membutuhkan effort yang banyak seperti itu. Yeah. Nah itu yang saya dan sekarang saya sih lagi nyusun sama teman-teman mau bikin acara festival kotak sabun di sini. Jadi nanti ketika sudah panen, kita bikin festival kotak sabun yang untuk balapan itu, yang dari gerobak. Karena kontur tanah saya di sini itu kita dari atas Gunung Merapi sampai ke Jogja itu kan turun. Jadi enak, nggak perlu pakai mesin. Jadi kita tinggal gelonjongan aja terus gitu. Nah itu saya pengen bikin festival itu. Nah ini lagi digodok, matang-matang, berharap semuanya bisa selesai gitu. Nah itu aja Mas, terima kasih dari saya. Semoga menjadi inspirasi ya buat teman-teman, dan saya akan terbuka sekali kalau misalnya ada akademisi, teman-teman yang punya visi misi yang sama, ayo kita bikin apa, itu saya paling suka. Itu aja dari saya, terima kasih banyak. Nah, dan saya langsung saja mungkin ke narasumber kita yang kedua di sini. Kita kehadiran juga Mbak Gita Listia. Beliau adalah lighting designer dan juga dosen dari LaSalle College Jakarta. Nah, ini menarik lagi nih. Kita akan ngomongin lighting bersama Mbak Gita di sini. Silakan Mbak Gita, kita ingin mendengarkan pemaparan dan juga mendapatkan ilmu dari Mbak Gita nih Mbak mengenai lighting. Hari ini saya akan share namanya architectural lighting design, karena kita lebih ke berhubungan dengan bangunan, construction, sehingga namanya architectural. Karena lighting design itu juga ada macamnya, ada namanya stage lighting design, kemudian ada juga yang berhubungan dengan produk gitu. Tapi kalau architectural lebih ke bangunan. Nah, mungkin ini ada sedikit cerita bagaimana sih prosesnya seorang lighting designer dari awal sampai akhirnya si proses desain itu selesai atau si bangunan itu finish ya. Jadi kita juga sebenarnya stage desainnya sama seperti konsultan lain. Jadi kayak di interior design atau di arsitek atau di landscape ada konsep design stage ya kan, kemudian ada design development, ada juga construction, commissioning. Nah itu sama, kita semuanya sama. Jadi di awal kita pasti akan site visit bangunan lahannya, site analisis tempat bangunan yang akan kita desain, baik malam maupun siang hari gitu. Kenapa harus siang hari juga? Kenapa harus malam hari juga? Karena kita berhubungan dengan lampu atau lighting. Jadi kita harus tahu nih surrounding-nya tuh seperti apa. Jangan sampai kita jadi alien sendiri gitu. Jadi jangan sampai di area residensial terus kita pakai lampu yang heboh sendiri gitu kan, jadi aneh. Jadi itu salah satu. Tiba-tiba ada klub gitu ya Mbak. Iya, tiba-tiba dia pasangnya full sama LED linear yang dynamic gitu kan, nggak, agak aneh gitu. Iya. Kemudian selain itu ini adalah salah satu hal yang penting untuk kita lakukan, yaitu berkolaborasi. Nah ini salah satu proses, ini Project National Art Gallery Singapura, kita sedang berdiskusi dengan Studio Milo sebagai arsiteknya, jadi kita discuss dengan mereka
agar mereka paham gitu kebutuhan lighting yang kita inginkan, sehingga mereka bisa memfasilitasi space untuk letakkan lampunya gitu, dan juga soal maintenance-nya gitu. Jadi mereka paham efeknya nanti seperti apa, sehingga itu yang harus mereka siapkan space-nya. Kemudian begitu juga misalnya dengan si interiornya. Nah, kebetulan di project ini kita punya konsep ada. Kalau dilihat dari fasadnya, Mas Bayu pernah nggak ke National Art Gallery Singapura? Kebetulan dari seluruh Asia Tenggara, Singapura saya belum pernah. Oh, next time main ke situ ya. Jadi kalau dari konsep fasad lightingnya, kita bermain dengan windows-nya. Jadi mereka punya jendela cukup banyak. Nah, kita emphasize si window-nya dengan cara memiliki 2 treatment, yaitu ada candle flame. Jadi itu untuk memberikan aksen seperti ketika candle lagi nyala. Kemudian satu lagi itu menggunakan RGB color yang difungsikan untuk momen-momen yang dijadikan festive fasad desainnya. Nah, karena kita menggunakan surface si curtain ini, jadi kita harus berdiskusi dengan interiornya. Jadi warna yang cocok itu apa gitu. Jika kita lead dengan si lampu LED yang sekitar 2200-an Kelvin, jadi kita ada uji coba. Ini kalau bisa dilihat ada 2 kandidat waktu itu. Nah, kita coba di keduanya mana yang lebih menarik gitu. Nah, ini sehingga interiornya tuh paham gitu. Oh, kenapa kita harus pakai yang warna ini, atau dari sisi translucentnya juga kita bisa discuss. Karena kalau dia terlalu transparan, nanti lightingnya bisa leaking gitu. Jadi mungkin harus di presentase yang pas gitu. Kemudian lighting designer juga melakukan calculation. Tapi nggak semua project kita melakukan kalkulasi dengan software ya. Jadi kadang-kadang untuk project-project yang tidak berhubungan dengan government project, ya kalau government project biasanya mereka minta report flux calculation. Fungsinya untuk benar-benar approve dengan lighting standar gitu. Jadi makanya harus dihitung. Tapi kalau misalnya project-project yang lebih visual kayak rumah tinggal gitu atau kafe, itu biasanya kita nggak ngitung gitu. Tapi bisa juga menghitungnya kira-kira itu dari ya katalognya. Kita tinggal lihat si Venn diagramnya aja gitu ya. Tapi ini kita pakai adalah softwarenya namanya Dialux. Kalau kalian mau coba boleh, karena ini gratis. Dia ada 2 jenis software. Yang ini kebetulan yang klasik. Kalau yang klasik kita hanya butuh di lighting calculation-nya doang. Tapi ada juga versi yang terbarunya, dia lebih bagus dari sisi visualisasinya. Nah, kemudian lighting designer juga sering membuat mock-up. Kenapa? Karena lighting fixture itu berbeda dengan furniture. Jadi kalau furniture kita lihat dimensinya, lihat fotonya, atau kita pegang lah, itu udah tahu nih ini bagus atau tidaknya ya kan. Nah, kalau lighting fixture itu sedikit berbeda. Jadi walaupun misalnya di foto atau di katalog detail data technical datanya sama antara brand A dan brand B, ketika dinyalakan belum tentu sama efeknya. Jadi ketika kita memilih lampu yang tidak familiar, sebaiknya harus uji dulu dengan mock-up test gitu. Sehingga kita tahu pedaran cahayanya seperti apa, apakah dia smooth atau dia scale-nya jelek gitu, atau misalnya shifting color. Nah, itu yang kita nggak bisa lihat kalau nggak dinyalain. Nah, makanya mock-up cukup krusial untuk dilakukan. Jadi mock-up-nya tuh memang cahayanya itu ditembakkan ke material yang mau di itunya ya Mbak ya. Bayangannya akan seperti apa? Iya. Nah, ini kebetulan ini kita lagi compare antara brand satu dengan yang lainnya. Jadi biasanya klien tuh suka minta alternatif produk kan. Nah, biasanya alternatif produk itu kadang-kadang kita nggak pernah pakai gitu. Jadi emang harus diuji coba. Dan biar tahu nih klien kenapa kita pakai lampu yang ini loh gitu. Iya.
Oke, next ini tentang lebih ke update teknologi soal fixture. Nah, kita juga harus paham sedikit tentang technical data si fixture atau lampunya ya. Jadi merek-merek apa yang reliable, kemudian sedikit tahu juga tentang installation. Jadi ketika kontraktor masang bisa kita kasih tahu nih, Pak, kalau masang ini kabelnya nggak boleh dipotong atau gimana. Terutama untuk lampu-lampu outdoor atau underwater itu sangat sensitif ya. Jadi kadang-kadang kontraktor kita suka improvisasi, jadi malah si IP protection-nya jadi berkurang gitu. Nah ini kita harus tetap improve update tentang teknologi dan light fixture. Nah, yang ini adalah commissioning. Nah, ini sering kita lakukan ketika proyeknya udah mulai berjalan ya. Jadi misalnya peletakan lampunya udah tepat atau belum. Kemudian kalau kontraktor kan biasanya orang di lapangan dia nggak terlalu peduli efeknya mau kemana, mau buat gimana, dia nggak tahu gitu. Dan mungkin bukan concernnya mereka, yang penting posisinya udah pas gitu. Tapi kalau misalnya gitu ya, tapi kalau misalnya kita punya misalnya ini adjustable downlight, nah terus kita mau aimingnya ke arah sini gitu. Nah itu harus kita cek satu-satu, Pak. Nah ini proyek saya waktu ngerjain Trans Resort Hotel Bali. Wow. Jadi sebelum soft launch itu nggak tidur karena harus ngecek lampu satu-satu. Berarti kalau di arsitek ada peletakan batu pertama, kalau di lighting designer ada peletakan lampu pertama mungkin ya, Mbak, yang bikin deg-degan. Enggak juga sih, Pak. Terus ya udah, jadi kita harus make sure memang intention yang itu kita dapat sesuai dengan perancangan. Yeah. Jadi ini kira-kira sedikit introduction tentang profesi lighting. Kemudian kita masuk ke light and space. Nah, kalau menurut aku ini cukup menarik. Jadi, saya tuh juga dulunya adalah student interior design. Jadi, tapi tertarik sekali dengan lighting semenjak kuliah. Jadi pas lulus kuliah itu memang langsung bekerja di bidang lighting. Nah, kenapa saya sangat tertarik? Karena lighting itu menurut saya tidak hanya menyinari ruangan yang gelap, tapi juga bisa memberikan batasan-batasan ruang hanya menggunakan pencahayaan gitu. Misalnya dengan permainan kontras atau misalnya permainan warna lighting, atau lighting juga bisa memberikan barrier tanpa massive barrier gitu. Kayak bisa memberikan barrier dengan pencahayaan aja gitu, nggak perlu pakai wall yang massive gitu. Jadi ini mungkin ruangan untuk ruangan keluarga, jadi ambience lampunya seperti apa, jadi bisa menjadi barrier itu juga ya, Mbak? Iya. Kemudian si lighting juga bisa memberikan value tambahan terhadap interior dan arsitektural gitu. Jadi itu yang bikin menarik gitu. Nah, slide berikutnya ini adalah intention yang lain yang bisa kita dapatkan dari lighting, yaitu light to give visual comfort. Ini yang di Trans Resort Hotel Bali tadi juga, tapi ini di area gym. Jadi kita mendesain area gym ini sebenarnya lebih ke fungsinya dia sebagai area berolahraga. Kita ingin orang yang berolahraga di sini nyaman, kemudian tetap energized tapi tidak cepat capek. Maka lighting treatment yang kita pakai adalah lighting yang lebih uniform, yang lebih merata dan tidak direct. Jadi bisa dilihat dia itu menggunakan lampu seperti ini. Nah, kalau lihat foto ini nih, ada ceritanya juga, Mas Bayu. Jadi kalau kita ngerjain project, kadang ada miskomunikasi antara desainer misalnya desainer lighting dengan interior. Jadi di awal itu gambar yang kami terima adalah ceilingnya itu flat. Jadi nggak ada permainan grill kayak gini. Nah, di awal itu kita kasih dia specification-nya adalah
LED panel. Nah, ternyata pas lagi construction mereka nggak koordinasi lagi ke kita. Nah, itu makanya pentingnya koordinasi adalah untuk bisa lebih menyesuaikan antara spesifikasinya dengan keadaan yang ada di lapangan gitu. Jadi kalau kita maksain pakai spesifikasi yang awal, ini lampunya nggak bisa masuk gitu karena ukurannya berbeda. Akhirnya kita harus redesign ulang di tempat. Jadi yang tadinya mereka di sini cuman ada grill terus ada lubang ini kan. Nah, akhirnya kita integrate si lightingnya itu dengan menggunakan linear. Jadi hanya ada linear dan ada akrilik di sini. Jadi ini pengganti LED panel yang awalnya kita propose gitu. Tapi tetap efek yang didapat sama dengan apa yang kita inginkan sebelumnya. Kemudian ini light to give information. Nah, ini berhubungan dengan kualitas lampu. Ini berhubungan dengan color rendering index. Jadi color rendering index itu untuk memberikan visual seberapa samakah warna yang kita lihat dengan kalau kita lihat di bawah sinar matahari. Nah, nilai tertingginya dia itu 100. Jadi semakin tinggi nilai CRI, maka kualitas cahayanya akan semakin bagus. Nah, kalau kita lihat di gambar yang kiri, CRI 70, bisa dilihat buah-buahannya tuh terlihat pale, pucat gitu kan, dan nggak segar. Padahal bukan berarti mungkin produk lama ya, bisa jadi produk yang baru panen, tapi karena hasil visualisasi lampunya yang jelek, jadi dia terdisplay tidak sesuai warna aslinya. Jadi warnanya pucat seperti itu. Tapi kalau kita mendisplay dia dengan color rendering index yang tinggi, maka yang bisa kita lihat yang sebelah kanan, nah itu hasilnya akan lebih menarik gitu, lebih atraktif, dan orang akan lebih condong untuk membeli yang sebelah kanan dibanding yang sebelah kiri. Padahal mungkin buahnya sama-sama ngambil di tempat yang sama, dipanen di hari yang sama, tapi hanya karena lightingnya tidak bagus, jadinya iya mempengaruhi juga dari si customer untuk membelinya. Nah, CRI ini juga sangat penting untuk area-area yang berhubungan dengan warna gitu, kayak misalnya toko bunga, toko kosmetik, restoran, kemudian galeri. Nah, itu mereka butuh CRI yang cukup tinggi. Kemudian light to emphasize the object. Nah, ini adalah interior dari National Art Gallery. Jadi ketika kita mendesain ini, kita ingin galeri ini lebih fleksibel. Makanya kita banyak menggunakan linear light. Track lighting. Jadi karena kalau galeri kan it depends on artis ya. Artisnya artworknya sebesar apa, kemudian bagaimana mereka melihat dari sisi lightingnya gitu-gitu. Nah, jadi kita bikin dia lebih fleksibel. Ini light to emphasize the object berhubungan dengan lighting distribution. Jadi ketika kita memilih lighting distribution, itu juga akan berdampak dengan efek yang akan kita dapatkan. Jadi kalau misalnya mau emphasize the object, berarti kebutuhannya adalah pencahayaan yang fokus, ya kan, yang konsentrat ke objeknya. Nah, yang bisa kita ambil adalah mungkin lampu-lampu yang beam angle-nya lebih narrow atau lebih spot, sehingga objeknya lebih terhighlight. Kemudian ini adalah light to give a perception. Nah, ini contohnya adalah ice cream shop. Ini bukan desain saya, tapi ini aku masukin untuk sebagai contoh aja. Jadi kalau kita mendesain sesuatu itu ada banyak pendekatan. Nah, ini salah satunya pendekatannya dari color temperaturnya. Ketika kita mendesain shop, pasti kita pengen persepsinya itu adalah sesuatu yang es krim yang dingin, ya kan, bukan es krim yang hangat. Nah, kemudian kalau es krim itu biasanya berkolerasinya sama es, snow, yang mana color tone-nya lebih ke color tone white. Maka mungkin akan lebih baik kalau misalnya si shop ini menggunakan color temperatur yang white. Jadi ketika kita memilih color temperatur, itu nggak ada yang paling bagus itu yang white atau yang paling bagus itu warm, enggak gitu. Tapi itu berdasarkan kebutuhan dan berdasarkan
si projectnya itu sendiri, apa yang mau kita tampilkan. Sama halnya kayak ini, misalnya kita punya bakery yang menjual roti, pasti persepsi kita pengennya dia adalah roti yang hangat, yang fresh from the oven, ya kan, bukan fresh from the freezer, from the kulkas gitu. Jadi color tone-nya mungkin akan lebih cocok jika menggunakan color tone-nya warna-warna warm gitu, sehingga customer akan merasa oh ya rotinya sepertinya fresh nih gitu ya. Kemudian ini adalah light to determine different spaces. Nah ini salah satu project saya juga, CB9, ini adalah office tower di daerah Cilandak. Nah ini baru saya sering kesini Mbak. Lampunya udah dimati belum Pak? Jadi di CB9 ini untuk area balkonnya ini kita sengaja tidak menggunakan lighting di ceiling. Jadi kenapa? Ada beberapa alasan sebenarnya. Yang pertama adalah untuk mengurangi glare, karena kebetulan juga ini bangunan yang LEED certificate ya. Jadi kita harus benar-benar take care soal glare. Jadi nggak boleh ada light pollution segala macam. Nah, jadi salah satunya adalah glare, karena kalau Pak Bayu perhatiin bangunan ini tuh sebenarnya agak terlalu dekat dengan area pejalan kaki, ya nggak sih? Maksudnya area hijau dia nggak terlalu besar, sehingga kalau kita jalan di bawahnya dan kita nonggak gitu, kita bisa lihat nih si lamp source-nya kalau dia ada di ceiling. Nah, kita nggak mau itu kejadian, jadi kita bawa si lighting treatment-nya di bawah, jadi kita pakai low level illumination. Makanya sayangnya nggak kelihatan ya, karena kita mau nunjukin si efek ini kita sebutnya komorabi effect, bahasa Jepang. Jadi berhubungan dengan shadow ketika sinar matahari cast ke pohon, jadi nanti terciptanya shadow dari branches-nya atau daun-daunnya gitu. Nah, jadi kalau di sini desainnya makanya di ceiling itu tuh kayak ada akar-akar. Iya, itu memang sengaja dari pohonnya itu ya, Mbak. Pak. Jadi di situ ada treatment bollard, kemudian ada lighting yang integrated ke benches, sama uplighting tree. Nah, di foto ini memang karena ini di foto pas baru banget jadi, pohonnya masih kecil, jadi cabangnya memang nggak terlalu kelihatan ya. Nah, karena kita mau emphasize dia menjadi seperti artwork, nah kita request juga ke kliennya dan ke landscape-nya untuk mereka menanam pohon yang berkarakter. Jadi yang batangnya bermain gitu. Nah, jadinya biar nanti shadow-nya akan lebih menarik lagi di sininya. Nah, kenapa kita pakai treatment ini juga? Ini untuk determine different spaces. Kita nggak pengen outdoor itu seperti indoor gitu. Jadi brightness-nya itu harus lebih low, karena dia kan kanvasnya hitam ya. Kalau kita terlalu bikin dia terang sama dengan interior, kita nggak dapat essence-nya kalau kamu ada di luar ruangan gitu. Jadi makanya kita bikin dia lebih low illumination dan low brightness. Nah, ini adalah light as a direction. Ini sebenarnya simple karena waktu beberapa minggu yang lalu saya sempat jalan-jalan. Baru berarti Mas ya? Mbak? Enggak Pak. Ini ceritanya ini ceritanya kalau ini bukan proyek saya yang Bulgari. Tapi ini saya mau cerita soal 2 minggu yang lalu saya sempat perhatikan ketika jalan-jalan ke Cibubur. Pak Bayu pernah nggak ke Cibubur? Jadi pernah, Pak Cibubur pernah. Kalau di Cibubur itu banyak banget ruko. Ya, ya kan? Satu bangunan ruko itu ada banyak tenan kan. Nah, biasanya mereka cuma mengasih direction dari si signage-nya. Ya kan, signage. Jadi kalau saya perhatikan mostly daerah terasnya dia itu pakai pencahayaan yang lebih ke general gitu. Jadi nah ini ada simulasi saya buat sederhana doang, cuma untuk memberitahukan kalau dengan mendesain sedikit
suatu bangunan itu bisa memberikan efek yang berbeda juga loh gitu. Kayak misalnya ini dia ada 9 titik lampu karena ini ada 3 unit, jadi per unit itu ada 3 titik lampu gini, yang jadi ada tengahnya ini, kiri kanannya, kiri, tengah dan kanan. Jadi setiap unit itu ada 3 bagian lah. Setiap bagian ada 3 lampu. Nah, ini 2 percobaan ini menggunakan lampu dengan lumen yang sama, kemudian jumlah lampu yang sama. Tapi kalau kita perhatikan dia akan ada efek direction untuk area yang ini. Karena saya kumpulkan lampunya itu lebih ke entrance, sehingga orang bisa paham pintu masuknya yang mana ya, gitu. Jadi ini seperti membuat kayak welcoming mat tapi dari lighting. Ini sama juga seperti yang Bulgari pakai ini. Ini saya sempat foto ini waktu acara KASA pagi-pagi ke Mall of Indonesia, belum buka tokonya. Terus ya udah saya foto. Nah, ini contoh penggunaan welcoming mat. Biasanya kita pakai welcoming mat itu di area entrance memang untuk membuat customer merasa ter-attract gitu untuk masuk ke dalam toko tersebut gitu. Biasanya rasio yang kita pakai adalah 1:5 atau 1:7. Itu berarti misalnya surrounding-nya itu 200 lux, daerah di sini bisa sampai 1000-an lux gitu. Memang agak intensitasnya cukup tinggi, tapi memang itu yang kita pengen tampilkan. Mengharapkan ya. Kemudian ini like to show three-dimensional form. Jadi kalau ini mungkin lebih ke case-nya interior. Kalau misalnya kita punya dinding yang cukup panjang, nah biasanya kan boring ya tuh Pak Bayu. Nah biasanya interior bisa atau arsitek akan kasih material atau mungkin dia akan kasih mural gitu. Nah itu ada pendekatan treatment yang sebenarnya bisa berbeda gitu. Kalau misalnya kita punya material, kita bisa makainya namanya grace lighting. Jadi ini contoh yang grace lighting. Caranya adalah si lamp source-nya itu lebih dekat ke bidang yang kita mau wash. Jadi wall washer-nya lebih dekat dibanding si diffuse light ini. Kalau diffuse dia agak lebih jauh, sehingga bisa dilihat perbedaannya kan. Kalau yang lebih dekat ini si grace lighting ini, dia akan timbul teksturnya, jadi materialnya akan lebih hidup, lebih ada shape-nya, ada perbedaan terang gelapnya gitu, jadi tridimensionalnya kebentuk gitu. Sedangkan kalau misalnya kita punya material yang cantik, terus kita pakai diffuse lighting, materialnya ini nggak hidup, jadi cuma terang aja. Flat aja gitu ya. Flat, jadi sayang banget gitu. Jadi kalau ini diffuse mungkin kalau misalnya si wall itu kita cuma punya dua dimensi kayak mural atau cuman ya gambar-gambar aja atau pattern gitu, tapi tidak berbentuk 3-dimensional. Kemudian ini adalah like to give an identity. Pak Bayu, kalau saya kelamaan bisa langsung di-cut ya. Silakan. Ini kayaknya tinggal berapa slide lagi ya, Mbak Gita ya? Iya. Oke, ini like to give an identity. Ini salah satu project yang saya pernah in charge juga. Namanya 268 Orchard Singapura. Ini waktu saya kerja di Lighting Planners Associate. Kalau Pak Bayu atau kalau kita memperhatikan jalan Orchard itu kan sangat ramai banget, terutama shopping mall-nya. Nah, untuk project ini memang kliennya request-nya sesuatu yang lebih elegan. Jadi karena pasarnya, marketnya itu dia lebih untuk customer yang high end. Nah, kalau kita lihat customer high end, biasanya mereka udah mature, kemudian udah settle. Nah, kalau kita perhatikan yang di Orchard Road itu banyak mall yang bermain dengan fasadnya, bermain dengan RGB color atau yang bersifat dynamic. Cuman menurut aku itu akan lebih cocok untuk pangsa pasar yang lebih ke arah anak muda atau family gitu. Nah, makanya di sini kita bikin lebih simple tapi elegans dengan perbedaan soal temperatur aja.
Tapi perbedaannya pun tetap ada guidelines-nya gitu. Jadi nggak asal mencampur color temperatur, tapi kita bikin dia sebagai perbedaan hierarki. Jadi kalau yang bagian atas, yang crown, kita pakaiin color temperatur yang lebih white karena kalau misalnya di Zoom ya Pak, ini tuh strukturnya itu kita cat dengan apa ya, kayak finishing yang sparkling kalau kena cahaya. Jadi makanya mungkin akan lebih hidup, akan lebih hidup kalau pakai yang white color gitu. Nah, sedangkan kalau yang di bawahnya area tenan dan area shoppingnya kita bikin lebih ke warm color untuk tetap menjaga coziness-nya dia untuk berbelanja. Jadi kita pengennya mereka menikmati sekali nih kalau belanja di sini gitu ya. Jadi ini like to give an identity dan mungkin sebagai karakternya si bangunan tersebut. Kemudian like to show the time. Nah ini salah satu contoh bagaimana pentingnya penggunaan lighting control. Jadi selain untuk memberikan efisiensi pada power yang kita pakai, si lighting control juga bisa to show the time. Jadi orang bisa paham, oh lampunya udah mulai berbeda nih, berarti udah sekitaran apa, atau udah mau tutup nih gitu-gitu. Nah ini salah satu intention penggunaan lighting. Kemudian like to show the scene. Nah ini salah satu contoh untuk misalnya kita ngedesain bedroom hotel. Nah biasanya yang pakai scene ini mostly bintang 4 ke atas ya Pak, karena pasti ada tambahan budget untuk si lighting control-nya. Nah, kenapa kamar itu harus pakai lighting control? Karena kita nggak mungkin expect si customer untuk nge-switch satu-satu gitu. Nah, kita biasanya lighting designer akan memfasilitasi mereka, men-setup mereka berdasarkan scene yang menurut kita biasa akan dipakai customer ketika menginap. Jadi misalnya scene normal nyala semua, atau scene party kayak gimana, scene istirahat kayak gimana gitu. Jadi ada perbedaan scene di ruangan tersebut sehingga akan lebih menarik dan nggak flat juga gitu. Kemudian ini like to show the scene yang berhubungan dengan festive event. Misalnya kalau yang sebelah kiri ini lebih ke acara daily operational. Nah, yang kiri dan tengah itu lebih ke festive. Misalnya mereka celebrate anniversary-nya mereka atau celebrate hari libur mereka. Nah, itu dia memiliki desain yang berbeda gitu. Jadi ini beberapa intentionnya untuk lighting. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi karena cuman waktu sedikit, jadi saya hanya memasukkan ini saja. Nah, terus like to say goodbye. Thank you. Oke, dan saya akan langsung mengundang Pak Makmur Ibnu Wijaya di sini. Halo, selamat sore. Halo Mas Bayu, halo. Yeah. Nah, Pak Makmur, beliau adalah 3D lecturer dari Universitas Trisakti ya Pak? Halo? Iya, betul. Ya, dan halo, ya betul. Dan walaupun Pak Makmur ini kenapa kita masukkan di pembahasan terakhir, karena ini pembahasan yang akan sangat relate dengan apa yang dibahas oleh Mas Agus di depan nanti tadi. Oke, mungkin silakan Pak Makmur, boleh langsung di-share apa yang ingin dipaparkan. Jadi materi hari ini saya akan berbicara mengenai 3D visualization presentation. Itu benefit atau problem sih buat kita. Nah, sebelum kita berbicara mengenai 3D presentation itu, jadi 3D presentation, jadi sebenarnya 3D gambar 3D segala macam itu sebenarnya part of dari presentation. Jadi mungkin sebelum kita ngomong 3D presentation atau 3D visualization itu kita harus tahu dulu sebenarnya di dalam presentasi itu terbagi menjadi desain presentasi itu visual ya. Visual itu ada 3 tipe sebetulnya. Mungkin ini teman-teman atau kawan-kawan yang mungkin baru ngeh sebenarnya ada 2 dimensi, 2,5 dimensi dan 3 dimensi. Jadi yang 2 dimensi itu yang kita udah tahu di dalam misalnya interior, arsitektur, floor plan, ceiling plan, elevation segala macam, atau tekstur dari benda secara 2 dimensi, itu 2 dimensi kita berbicara.
Nah, ini ada 2,5D presentation tuh. Nah, ini 2,5D presentation itu biasanya kita kenal itu adalah foto yang sudah punya deep-nya dan ada pencahayaannya dan lain-lainnya segala macam. Dan kalau misalnya mungkin kawan-kawan nanya, hasil renderingan 3D saya itu termasuk 2D, 2,5D atau 3D sih sebenarnya? Saya bisa menjawab bahwa itu adalah 2,5D sebenarnya. Pada saat kita mengatakan bahwa gambar kita itu 3D, 3 dimensi, itu sebenarnya sudah mengatakan bahwa 3D dimension itu berarti kita bisa memutar gambar itu. Nah, kalau misalnya still image yang hasil renderingan dari 3D itu, sebenarnya kita belum bisa mengkategorikan dia menjadi 3D presentation. Karena dia tidak bisa diputar. Jadi kalau kita ngomong 3D presentation, berarti dia udah bisa di angle-nya bisa diputar dan yang lain-lain segala macam. Jadi kalau misalnya kita still image yang kita rendering dari, misalnya mungkin kawan-kawan atau teman-teman bisa ada yang bilang corona, ada yang menggunakan Enscape, Corona, V-Ray segala macam, itu sebenarnya masih 2,5D karena dia sudah ada deep dan udah fotorealistik. Nah, kalau 3D presentation itu dia sudah punya semuanya measurement-nya segala macam dan akurasi, sangat tinggi akurasinya. Dan yang kita tahu 3D presentation adalah presentasi yang kalau misalnya kita lihat itu adalah the most expensive. Mungkin kawan-kawan nanya, kok mahal sih? Nah, mungkin kita pada saat pengen rendering 3D presentation, kita harus ingat hardware kita. Itu yang biasanya paling menghabiskan biaya. Ya, betul Pak. Jadi kadang-kadang Anda nanya saya, misalnya ada yang nanya, butuh spek komputer segede apa gitu. Kalau misalnya kita bilang tergantung purpose-nya, tergantung purpose tujuan kita punya hardware itu untuk apa. Kalau misalnya kita untuk rendering still image interior atau arsitektur, mungkin budget yang seberapa, mungkin ada yang bilang oh sekian puluh juta udah cukup gitu. Tapi ada juga orang yang memang profesinya di bagian 3D presentation dan dia bikinnya kayak kompleks, misalnya kayak tadi bikin arsitektur kompleks besar. Nah, itu komputernya juga biayanya luar biasa itu pasti. Karena hardware ini akan mempengaruhi timeline kita mengerjakan 3D itu sendiri sebenarnya. Iya. Jadi ada quote di dalam orang 3D maker, ada barang, ada harga. Jadi kalau pada saat kita membeli hardware dengan budget yang sudah cukup dalam petik kita unlimited, nah timeline kita merendering hasil pekerjaan kita itu pasti menjadi lebih singkat. Nah itu memang kenapa kadang-kadang kita berkonsentrasi atau misalnya profesi kita pengen menjadi 3D maker atau memvisualkan atau menghasilkan 3D maker, memang kita tahu ya harga satu hasil renderingan itu lumayan. Satu lembar aja itu bisa lumayan harganya. Bahkan kalau misalnya dibikin animasi itu juga harganya lumayan. Jadi memang kadang-kadang dia menjadi sesuatu yang mahal karena hardware yang menunjangnya itu menjadi mahal. Itu kurang lebih. Nah, biasanya 3D software itu biasanya ada yang kita bisa tahu, ada 3D Max, SketchUp, Revit, dan yang lain-lain juga. Kurang lebih seperti itu. Oke, next. Jadi di sini itu saya akan ngomong 3D visualization. Jadi sebenarnya visual 3D sebenarnya. Nah, visual 3D itu sebenarnya kadang-kadang kita sinonimnya itu orang ngomong grafik 3D. Tadi teman juga ada 3D rendering. 3D rendering itu hasil rendering. Atau sebenarnya ada juga orang yang mengatakan bahwa CGI. Mungkin kalau kawan-kawan tahu atau Bapak Ibu semuanya tahu, itu CGI itu sering banget itu dimention film-film futuristik ya, kayak Marvel kemarin itu kan mereka tuh ngomong CGI gitu. Jadi bahkan karakter-karakter itu menggunakan generator CGI. Nah itu sebenarnya 3D visualization dari mereka. Jadi kalau 3D visualization itu adalah hasil dari 3D rendering dengan CGI. Yang di dalamnya itu terdapat semua artistik, perancangan, bahkan fotografi, komposisi, dan yang lain-lain semuanya. Dan itu biasanya juga bisa berupa digital image, hasil presentasi yang interaktif, atau video hasilnya. Tujuannya apa sih? Mencipta atau membangun pengalaman kepada orang-orang, supaya tahu secara teknis maupun ilmiah. Tapi memang di dalam 3D visualization itu biasanya dibikin tujuannya untuk menampilkan estetika yang kita harapkan dan kita tunjukkan ke orang-orang seperti itu. Nah, cuman dulu itu awalnya memang pengen visualisasi secara estetika. Tapi sekarang tadi ada pertanyaan dari yang menyangkut materi yang dari Bu Gita, ada yang nanya, kayaknya 3D visualization itu dipakai untuk mensimulasi lighting. Kalau misalnya saya kasih warna merah, kasih warna ini, efeknya menjadi apa? Nah, itu disimulasikan menggunakan 3D visualization sekarang.
Jadi revolusi penggunaan 3D visualization akhirnya menjadi visual untuk menunjukkan seberapa jauh atau seberapa aslinya dia gitu. Dan disimulasi berkali-kali dan akhirnya bisa membuat keputusan yang tepat. Itu revolusi penggunaan 3D visualization sekarang pada umumnya. Kadang-kadang misalnya kayak kita misalnya di interior bikin alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3, rendering dengan kayu, rendering dengan marmer. Dan itu akhirnya dibagi ke klien, Bapak pilih yang mana, Bapak setuju yang mana. Gitu. Jadi 3D visualization sekarang dipakai untuk mendapatkan keputusan yang baik atau keputusan yang tepat atau yang sesuai dengan selera yang diinginkan oleh klien kita biasanya. Oke, next. Nah, di sini kadang-kadang ada yang ngomong 3D rendering sama 3D visualization. Kalau 3D rendering itu sebenarnya prosesnya. Kalau 3D visualization itu hasilnya sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada yang ngomong 3D rendering sama 3D visualization sama nggak sih? Sebenarnya bagian sub-step-nya dari 3D visualization. Jadi kalau misalnya ada ngomong 3D visualization sama 3D rendering sama nggak? 3D visualization itu adalah output-nya, 3D rendering itu adalah proses mengoutput-nya menjadi visual 3 dimensi. Itu bedanya, Pak Bayu. Jadi kadang-kadang ada ngomong 3D visualization sama 3D rendering sama 3D rendering sebenarnya di render. Nah, sekarang itu memang banyak beda. Jadi 3D rendering itu adalah proses sebelum gambar 3D itu menjadi gitu. Jadi kita rendering 3D namanya kalau kita ngomong. Jadi gambarnya kita bikin projectnya secara modeling itu menggunakan rendering engine yang sudah tersedia dari software itu sendiri atau dengan plugin-plugin yang sekarang udah banyak banget. Nah, akhirnya di prosesnya itu namanya 3D rendering. Di render akhirnya menjadi hasilnya itu, nah kita ngomongnya 3D visualization kurang lebih seperti itu. Ya, oke, ini beberapa yang gambar di sini adalah gambar-gambar contoh yang di render menggunakan 3 dimensi ya. Oke, next. Kalau boleh sedikit aja Pak, kalau dari hasil dari 3D itu sebetulnya memang diharapkan kalau dari kebanyakan klien gitu ya Pak, atau mungkin karena kan di sini Pak Makmur juga sebagai praktisi juga ya Pak. Ya, betul. Betul-betul diharapkan memang mengarah seperti real nanti proyeknya jadi, atau memang kita hanya sebatas memberikan gambaran untuk mereka sih Pak? Sebenarnya ada makanya ini berikutnya kan saya bilang kapan sih 3D visualization itu dipakai gitu. Kadang-kadang tuh, nah ini ada nomor 1 nih yang kadang-kadang paling bahaya nih nomor 1. Betul, nah ini Pak. Nah, advertising sama marketing ini nih paling bahaya nih kadang-kadang nih. Marketing 3D-nya keren sekali segala macam. Nah, bagus kan gitu, kita browser udah budgetnya udah begitu beli begitu kita beli wow gitu. Nah, ini biasanya tergantung profesinya sih Pak Bayu. Karena kalau marketing sama advertising kan memang dia kan harus bikin sewah mungkin gitu loh. Kan nggak mungkin dia misalnya bikin yang biasa-biasa atau looks real ya, looks fakta dengan seperti lapangan. Jadi memang kalau misalnya Pak Bayu nanya ke saya, kapan 3D visualization itu harus tone down, up down, atau misalnya dinaikin sampai luar biasa sampai dalam bentuk kita ngomong mungkin over PowerPoint atau bahasa kerennya lebay gitu ya. Nah, tergantung profesinya sih Mas Bayu gitu. Gitu loh. Jadi kadang-kadang kalau misalnya profesi yang butuh kejujuran itu biasanya kita pengen harus diimplementasikan ya hasil desain kita dengan simulasi 3D visual akan direalisasikan. Nah, itu biasanya kita butuh kejujuran di situ. Setuju, Pak. Nah, jadi kalau misalnya untuk advertising dan marketing kan jarang benar-benar. Ini kan pasti di-up itu. Diperbola sedikit gitu. Iya. Nah, gitu. Tapi kalau untuk arsitektur desain biasanya dia harus firm dengan kenyataan. Jangan terlalu kena. Kadang-kadang di 3 dimensi itu bisa digambar ya, karena 3 dimensi itu kan tidak ada namanya simulasi gravitasi, kecuali kalau dia memang sudah ada hasil 3D-nya itu dipindahi ke program-program lain-lain segala macam lagi yang menunjukkan apakah itu bisa firm dengan secara struktur segala macam, itu bisa berdiri, ya dia baru bisa dikatakan bahwa itu udah firm gitu. Tapi kalau misalnya cuma untuk visual, nah itu kadang-kadang bahaya tuh Pak. Nah ini ntar di ujung pembicara ini akan mengatakan 3D visualization itu benefit atau problem sebenarnya. Bisa menjadi problem karena apa? Benefit itu menjadi apa? Nah biasanya juga di gaming kita udah tahu banget ya sekarang yang gaming itu 3D itu udah keren-keren banget. Mungkin kita cuma zamannya dulu mungkin main Atari cuma kotak-kotak. Iya. Terus sekarang udah yang Final Fantasy yang ya kayak film-film ya, film efek-efek 3D-nya udah gila-gilaan gitu. Nah entertainment kita udah tahu lah. Masih udah tahu banget di film kayak Marvel, Avengers segala macam itu kan 3D semua itu. Nah bahkan learning dan education juga sering banget dipakai untuk visual 3D. Kita tahu sekarang ruang guru
Ya Ruang Guru Buatan Indonesia itu juga ada combine dengan 3D visualization, materi pengajaran segala macam. Bahkan ternyata 3D visualization misalnya kita bikin diagram lah. Diagram misalnya angka kali segala macam itu termasuk udah 3D juga Pak Bayu. Iya. Angka 2+, tapi itu memang dia buatnya menggunakan program 3D yang dianimasikan dengan menggunakan rendering engine segala macam, itu juga udah termasuk kita bisa bicarakan itu 3D visualisasi. Atau misalnya dia mensimulasikan hukum fisika segala macam menggunakan 3D Max atau program yang lain 3D segala macam, itu juga termasuk udah 3D visualization di bidang learning sampai education. Bahkan kalau misalnya kita tahu 3D visualization itu sudah dipakai untuk pembelajaran di dunia kedokteran, Pak Bayu. Iya, ya mungkin kalau kedokteran ada mungkinnya juga, Pak. Karena ya, dia mensimulasikan, karena kan mensimulasikan bentuk jantung segala macam, katupnya diputar-putar segala macam. Ya mungkin someday, mungkin suatu saat visualisasi yang dibikin di Avenger ya, seperti Tony Stark itu yang dia hologram diputar-putar itu mungkin somehow akan terjadi seperti itu, bisa pasti ke arah sana juga. Visualisasi 3 dimensinya bisa seperti itu. Gitu. Dan yang satu lagi yang product design, manufacturing dan modeling itu udah paling banget lah sering dipakai. Karena kadang-kadang kita nggak mungkin langsung bikin modul segala macam itu langsung dari pahat. Jadi kalau dulu mungkin sebelum ada aplikasi 3D segala macam itu mungkin ya seperti Pak Agus tadi misalnya langsung dibuat gitu, dibuat 1:1 gitu. Kadang itu kan 1:1 itu kan wasting time segala macam dan cost juga makin banyak kan di bahasa Cina. Biasanya sekarang itu misalnya kita mau desain satu produk segala macam itu biasanya disimulasikan dulu dengan 3D visualization dengan program yang banyak banget ya. Untuk manufacturing sendiri itu ada 3D-nya, program-program sendiri, arsitektur juga punya sendiri, bahkan untuk molding mesin segala macam punya sendiri, tapi basicnya tetap semua 3D visualisasi, Pak. Gitu. Oke, next. Nah, benefitnya nih. Ya kita udah tahu, sebenarnya benefitnya itu emang udah baik. Ada ya banyak. Mungkin ini sebagian besar yang saya sebutin ya. Mungkin kalau kita bikin, kalau kita telah lagi lebih banyak tuh bisa lebih banyak lagi. Tapi sebenarnya yang kita kalau sebagai as a designer itu sebenarnya membuat klien itu familiar dengan desain kita. Karena kadang-kadang kalau bicara aja, oh desain saya begini, bisa A, B, C, D, F, G, H dengan bahasa by verbal. Kadang-kadang verbal saya konotasinya Pak Bayu sama saya kan pasti beda. Saya bulat nih Pak, saya bulat Pak Bayu. Gitu. Pak Bayu bulatnya bulatnya Pak Bayu sama saya mungkin bulat versi saya ada yang sedikit, tapi Pak Bayu punya benar-benar firm 360 derajat bulat. Nah, kadang-kadang memang butuh visualisasi gambar gitu. Nah, kadang-kadang namanya kita mendesain sesuatu yang belum ada, kita visualisasikan bisa mungkin memang dulu kita menggunakan sketsa segala macam. Sketsa kan kita tidak, kadang-kadang keterbatasan ya, bukan berarti saya bilang tidak sketsa itu tidak bisa atau gambar manual tidak bisa ada yang super realistik gambar juga bisa. Sampai benar-benar mirip banget dengan aslinya juga bisa, pasti ada. Cuman di sini biasanya kita 3D visualization benefitnya adalah supaya si klien itu firm dengan kita, tahu, familiar dengan karakter desainnya si desainer itu sendiri biasanya. Nah, kedua adalah mengimprove understanding between kita dengan klien kita gitu. Seperti tadi saya bilang, versinya mengkilat saya berapa persen? Misalnya mengkilat saya itu berapa persen? Saya ngomong mengkilat. Pak Bayu, desain meja Pak Bayu ntar mengkilat nih gitu. Nah, bayang Pak Bayu itu mengkilatnya udah wow banget gitu. Ternyata mengkilatnya cuma berapa persen. Nah, itu biasanya menggunakan visualisasi itu mengimprove kesamaan persepsi gitu. Benefitnya bisa membantu kita menyamak kayak gini ya Pak ya, mengkilatnya ya kurang lebih seperti itu. Kita bisa memvisualkan simulasi ke klien kita. Bahkan tadi pertanyaan tadi yang tadi waktu pas Bu Gita itu menanyakan, apakah lampu itu harus benar-benar mock-up 1:1 di lapangan? Bisa jadi sebenarnya kita bisa simulasikan dulu gitu ke klien dengan menggunakan ini. Bahkan di dalam 3D visualization itu tadi saya sebelum acara ini mulai sempat bahas dengan Bu Gita, ada programnya Bu Gita ya, yang bisa di-plugin ke 3D Max, bisa ya, di-plugin gitu. Nah, bisa di-plugin jadi kita tuh at least lah kita ngomong mungkin kalau kita ngomong 100% persis agak susah ya Bu Gita ya. Berarti tadi dia mendekati gitu. Iya, hanya mendekati saja. Tapi kok bisa benar-benar itu pasti jamin 100% sama nggak mungkin. Karena kan kadang-kadang kan namanya kita menggunakan 3D sama real itu pasti beda gitu Pak. Karena kadang-kadang misalnya gini,
real itu kan masih ada kelembapan udara segala macam. Sedangkan di 3D itu kan kita tidak mungkin mensimulasikan ada kelembapan udara, ada uap air segala macam, nggak mungkin. Nah itu kan karena bisa mempengaruhi lighting kita juga sebenarnya. Tapi at least kita bisa mengakomodir visualisasi itu kurang lebih 7-80% lah. Kasih gambaran ke klien, jadi bisa milih. Nah begitu dia terpilih, nah kita bisa memvisualisasikan di lapangan dengan 1:1 mock-up-nya, kurang lebih seperti itu. Nah itu ini yang lebih mudah mendapatkan betul. Approval dari klien Pak ya. Betul. Makanya ini yang ketiga itu adalah speednya itu dia approval ke klien kita untuk speed project kita itu lebih cepat. Gitu. Kadang-kadang misalnya kita tunggu ya Pak ya, ntar tunggu site udah ada, saya bawa lampunya ke sana kan lama gitu. Ya kan, jadi kadang-kadang simulasi dengan 3D itu mempersingkat lah. Akhirnya begitu kita jadi yang tadinya harus kasih opsi-opsi dulu, opsi itu udah tereliminasi gitu. Mungkin dari tadi ada 10 opsi, ya kita tereliminasi di 3. Oke, coba kita 3 ini dulu deh. Saya mau lihat aslinya seperti apa. At least kan kandidatnya udah tersingkirkan dulu dengan simulasi 3 dimensi gitu. Jadi visualisasi. Mau nambahin Pak Makmur. Ya betul. Jadi ya benar kata Pak Makmur. Jadi nggak mungkin juga semua jenis lampu kita cek satu-satu karena nggak semua lampu juga supplier punya gitu. Jadi mungkin hanya beberapa yang bisa kita cek saja. Ya gitu. Jadi habis karena udah speed itu pasti kan cost efisiensi juga Pak. Iya. Karena kadang-kadang kita dulu mungkin sebelum ada 3D kita udah bikin mejanya terus kayaknya nggak suka begitu kita bikin mock 1:1 nih misalnya, berubah dong. Nah itu udah cost juga kan Pak. Jadi kalau misalnya kadang-kadang cost efisien itu kita bisa simulasikan dulu nih perubahannya. Misalnya kita waktu pertama kali propose ke mereka itu dengan warna yang merah misalnya. Saya mau dong coba warna pink gitu. Nah jadi bisa bandingkan gitu Pak Bayu. Jadi cost efisiensi sangat ditakuti itu Pak. Kata-kata ya. coba dong itu. Coba dong itu betul. Jadi memang 3D visualisasi itu kadang-kadang bisa membuat kita sebagai klien itu juga bisa menghemat cost kita, bahkan kontraktor pun sebenarnya bisa membuat kita menjadi cost-nya lebih terkontrol sih Pak. Gitu. Yeah. Nah, terus itu kadang-kadang juga misalnya ini catch and solve problem itu juga sering banget terjadi. Kadang-kadang kita desain segala macam secara 2 dimensi kita gambar, sekarang begitu diimplementasi 3 dimensi begitu kita putar angle-nya, kok angle-nya sini kurang enak ya dilihatnya. Nah itu kadang-kadang juga jadi pemecahan itu kadang-kadang dengan 3D visualization as a simulation ya, kita sekali simulasi ya, dengan proposisi sebagai simulasi untuk studi analisa segala macam itu dia bisa membantu kita memecahkan solusi gitu. Dan itu presisi udah pasti, tapi presisi ini sebenarnya tentatif ya Pak Bayu. Kadang-kadang kalau presisi itu memang kita firm menggunakan ukuran dengan yang benar segala macam, bukan asumsi ya, bukan prediksi atau proporsi. Nah itu berarti dia presisi, karena 3 dimensi komputer atau CGI atau apapun bisa presisi kalau kita pribadi yang mengerjakan menggunakan ukuran yang presisi juga yang sudah terukur di areanya gitu Pak. Betul. Jadi jangan sampai kejadian banyak juga ada orang yang menggambar berdasarkan proporsi kira-kira. Nah itu bahaya juga itu. Nah keunggulan dari dalam aplikasi-aplikasi 3D segala macam adalah kepresisian itu. Tapi presisi itu tergantung dari penggunanya. Kalau penggunanya dalam petik asal-asalan, berantakan juga sama aja Pak. Itulah profesi kita yang nggak bisa beda dengan profesi yang seperti tadi Pak Agus bilang gitu loh. Kadang-kadang kita desainer itu kita ada namanya ergonomi. Ya, ada ilmu ergonomi yang kita harus pelajari untuk maksudnya. Nah, mohon maaf bukan mengecilkan, memang banyak juga orang yang otodidak pun bisa akhirnya mengetahui dengan pengalaman, experience segala macam. Tapi kan kita sudah yang belajar seperti kata Pak Agus tadi, saingan kita orang-orang yang otodidak gitu loh. Kita yang belajar sekian tahun mempelajari, menghafal segala macam itu tergantikan atau tersingkirkan oleh orang itu karena mereka lebih berani membuat sesuatu yang perkara bisa dibuat atau tidak dibuat itu urusan belakangan gitu. Betul Pak. Yang penting look marketingnya duluan keren gitu. Nah itu sama harga yang murah itu. Itu kadang-kadang yang bumerang sebenarnya antara klien itu dan kita desainer yang dalam petik memang punya tanggung jawab gitu kadang-kadang. Bukan saya bilang katakan mereka tidak bertanggung jawab gitu, tapi kadang-kadang hati yang untuk mendesain real itu kadang-kadang kita yang profesinya benar-benar mencintai profesi kita atau yang sekedar cuman mengejar materi itu pasti beda Pak Bayu.
Setuju Pak. Seperti Pak Agus, kita bisa lihat karya-karya Pak Agus kan luar biasa banget ya. Karena pakai hati desainnya. Kalau misalnya kita menggunakan desain exhibition cuman sekedar mengejar quantity, mungkin beda hasilnya Pak. Gitu. Iya. Gitu. Nah ini ada satu presentable. Nah ini kita ngedesain ya Pak. ya betul. Nah ini ada satu lagi presentable project with use AR sama VR. VR itu kita udah tahu lah. VR itu visual reality. Nah AR ini mungkin adalah augmented reality nih. Mungkin teman-teman baru tahu nih. Sekarang sering banget ya, terutama handphone high end ya. Itu ada aplikasi yang dimana dia bisa memilih barang sofa, disimulasikan ke ruangan dia, seperti gambar di kiri ini Pak. Oh. Jadi dia pilih sofanya, dia capture dengan ruangan dia nih, ruang aslinya dia. Nah si AR ini akan simulasikan. Kalau sofanya itu taruh seperti ini Pak. Di sini kan kita lihat di belakangnya nggak ada sofanya. Nah dia akan jadi sofanya akan diplakin ke situ. Itu sekarang lagi lumayan banyak nih. Dan ini juga sebenarnya kadang-kadang ya seperti yang tadi saya bilang itu, yang seperti tadi Pak Agus bilang, otodidak jadinya kadang-kadang gitu. Taruh kasih lihat, oke, klien oke, atau misalnya klien pun bisa menjadi desainer sendiri sekarang gitu Pak. Nah kayak sebenarnya kadang-kadang betul. Jadi kadang-kadang 3D visualization itu, mohon maaf nih, membuat klien tuh merasa kadang-kadang lebih pintar dari desainernya gitu. Yes. Betul nggak Pak? Betul Pak. Ya kan, karena nggak bisa, saya udah lihat lens. Nah, kadang-kadang seperti itu. Makanya saya bilang kadang-kadang 3D visualization sebenarnya benefit buat kita as a designer atau problem buat kita, kadang-kadang seperti itu. Itu yang tadi saya bilang. Nah, kalau misalnya benefit timeline itu udah tahu ya, kita bisa bikin video yang unlimited segala macam waktunya, karena kan dia digital bentuknya. Tergantung kapasitas hati kita aja sih. Nah, ini yang tadi itu juga bisa marketing tools, yang tadi itu bisa dijadi marketing, maksudnya untuk menjual desain kita segala macam, karena 3D visualization itu kan kalau bagus, pasti orang akan tertarik segala macam. Nah, ini yang 10 ini yang lucu nih, perfect lighting every time. Nah, seperti tadi bilang kan, kalau kita mau bikin visualisasi lighting, keren segala macam, bisa jadi kalau misalnya udah real ya, super realistic 3D, kadang-kadang kesannya kayak foto beneran, bangunan udah jadi. Nah, itu kita fotografer asli mau foto building asli itu kan tunggu keadaan segala macamnya dulu. Iya, cahaya. Tentu tak kadang-kadang ya simulasi angle-nya, miss lagi foto lagi. Nah, kita menggunakan 3D visualization kan sebenarnya kan semua terjadi di dalam satu kotak komputer. Ya, dengan ilmu-ilmu knowledge lighting-nya segala macam, dengan QC yang benar. Nah, ini orang tidak bisa membedakan ini foto atau 3D. Yeah. Nah, ini makanya kenapa 10 itu perfect lighting, karena satu karya interior atau arsitektur kalau tidak ditunjang seperti kata Bu Gita, identity of lighting, ibarat kata makan nasi tanpa garam, Pak. Betul nggak Bu Gita? Bener banget, Pak. Nah, itu. Jadi sebenarnya kalau kita bicara desain benda apapun, sebagus apapun, kalau tidak ditunjang oleh lighting yang oke, ya seperti saya bilang, mungkin bahasa kerennya, bahasa Jawanya jadi basi, Pak. Gitu. Makanya profesinya Bu Gita itu penting banget di dalam dunia interior arsitektur sebenarnya. Oke, next kita bicara mengenai kapan si 3D visualization itu bisa menjadi disaster atau problem buat kita. Oke, saya akan coba. Nah, ini kalau menjadi problem, kalau limited product knowledge-nya itu, mohon maaf, dia tidak tahu sama sekali. Oke. Di dalam hal ini berarti sebenarnya karakter material itu seperti apa, misalnya kain. Misalnya dia ngomong ini fabrik ya Pak, tapi dibikin mengkilat, kan udah sesuatu yang salah. Batasan dari materialnya itu dia juga mesti tahu ya Pak. Ya, betul. Seperti yang tadi. Makanya saya bilang dengan ada katalog pro ini keren banget Pak. Kita bisa tahu. Dengan ada katalog pro yang di web itu, kita bisa dapat spesifikasinya. Nah, kayaknya sebenarnya knowledge terhadap material, tekstur, efek atau look-nya dari barang yang kita mau pakai atau kita plug-in di dalam tekstur di 3D kita harus benar-benar paham. Bahkan tadi Bu Gita bilang ada CRI ya Bu ya, yang kalau render index itu. Render index ya Pak. Nah, itu pun sebenarnya kalau kita ngomong material-material mesinnya, misalnya gelas aja kena lampu segala macam, kan dia punya hitungannya sendiri. Nah, kalau misalnya kita mau super realistik, makanya saya bilang,
3D visualization itu bisa real banget. Itu tergantung hardware kita. Bukan berarti hardware murah nggak bisa. Timeline rendernya yang bisa, mungkin kalau hardware-nya bagus, dia cukup render 1 jam 2 jam selesai dengan super realistik, hasil super realistik. Misalnya hardware kita itu bisa seminggu Pak antar rendernya Pak. Ditinggal tidur, makan, mandi segala macam. Wah, itu kalau selesai Pak. Iya. Kalau mendadak jepit mati lampu kelar. Iya kan? Kadang-kadang kalau misalnya lagi render gitu ya, tinggal lagi ini kejadian saya dulu waktu memang kadang-kadang kan kita keterbatasan untuk membeli hardware yang cukup lumayan mahal ya waktu itu ya. Saya tinggal jepret mati lampu udah render ulang. Diulang lagi, disetting ulang. Ya mau setting sih udah enggak lah ya, tapi di render ulang. Nah, memang kadang-kadang di situ kita butuh, kalau misalnya kita ada yang nanya waktu saya kuliah, nanya, Kak, kalau seperti itu solusinya gimana? Nah, itu memang ada masing-masing program punya kelebihannya Pak Bayu. Dia bisa di part by part. Nah, itu butuh knowledge, maksudnya butuh pembicaraan sendiri produk 3D-nya ya, 3D Max-nya. Dia bisa di rendernya part by part tuh, Pak. Wow. Nah, tadi digabung, atau misalnya saya rendernya menggunakan beberapa komputer. Itu namanya workstation rendering namanya. Nah, mungkin teman-teman ada segala macam itu yang mungkin tahunya kita unit by unit ya. Ya, kalau yang kita lihat CGI yang di film-film itu sebenarnya di workstation rendering-nya. Makanya kenapa tadi kita sempat bahas ya Pak Bayu dan Bu Gita ya. Masing-masing itu ada animator sendiri tuh. Masing-masing divisi itu punya spesialis lighting-nya, spesialis modeling-nya. Nah, itu semua digabung mereka tuh sistem workstation, Pak. Digabung menjadi satu. In the end ya. Makanya di mereka itu ada namanya post production sama udah pra production sama post production nih. Jadi mereka tuh digabung menjadi satu. Kalau misalnya kita bayangkan film Avenger yang segitu panjang filmnya di-render menggunakan hardware yang standar sih mungkin 10 tahun juga nggak jadi itu Pak. Nah ini sebenarnya yang kedua itu adalah kadang-kadang kita karena muda dan bisa dalam kutip ya menghiperbolakan gambar kita supaya kesannya luar biasa, itu kadang-kadang kita lupa diri gitu. Di visualisasi atau yang di makernya dia terlalu overpowering Pak. Maksudnya overpowering untuk mengimpress, lightingnya dibagusin semua gitu. Nah itu kadang-kadang itu bisa jadi disaster buat kita, karena saya pernah kejadian dulu itu klien komplain kok 3D bagus, asli nggak bagus gitu. Di 3D lampunya 10 dipakai Pak, di lapangan dia cuma pakai 6, tapi kan dia nggak mau ngerti. Ya kan? Ya, karena di simulasi yang di 3D-nya itu 10 lighting, sedangkan yang di lapangan dia cuma mau pasang 6 karena ujung-ujungnya budget, ya kan? Pasti beda no Pak hasilnya. Gitu. Tapi kalau kita menjelaskan ke mereka itu kadang-kadang kan susah terjadi pertemuan ketemu ya, karena mereka kan mengatakan apalagi pokoknya saya mau sama dengan 3D udah kelar deh. Kita sebagai kontraktor. Pokoknya saya nggak mau tahu harus sama dengan gambar 3D ini udah selesai kita Pak. Dan itu saya pernah kejadian itu. Oke, jadi nah itu adalah yang ketiga tuh kadang-kadang kita lupa tujuan dari 3D visualization ini, terutama di interior sama arsitektur ya. Kita kan bukan buat bikin lukisan looknya bagus sekali, tapi kan kita in the end kan akan diproduksi. Iya. Nah ini yang katanya ini yang kadang-kadang kita miss gitu. Kita desainnya luar biasa, kita tapi miss satu piece analisa atau mencoba men-trigger atau menganalisa gambar yang kita bikin 3D itu bisa dibuat atau enggak ya. Kadang-kadang kita harus jadi kita pada saat membuat 3D visualization itu kita harus punya sebagai yang membuat atau sebagai desainernya yang bikin 3D segala misalnya antara desainernya, konseptornya dengan si 3D makernya ya. Biasanya antara konseptor sama 3D maker itu kan di split ya Pak ya. Biasanya kalau di kantor-kantor. Karena 3D maker itu kadang-kadang kan dia punya kemampuan lebih beda dengan desainer yang maksudnya konseptor. Tapi kadang-kadang juga ada yang desainer juga bisa mengerjakan semuanya all in seperti tadi Pak Bayu gitu. Perusahaan paling senang tuh yang bisa dapat all in tuh. Nah, itu tuh Pak. Ya begitu ya. Kalau bisa pia bisa lighting design semua udah deh. Perusahaan happy strawberry itu pasti.
Oke, jadi itu kadang-kadang kita harus jangan lupa propose-nya. Jadi memang kita harus ingat pada saat kita membuat 3D segala macam, kita coba hati kita tuh lihat bisa nggak ya dibuat ya. Gimana cara buatnya gitu. Kalau memang bisa ya udah, gaskan atau kita lanjutkan. Nah, yang ketiga itu adalah limited involvement para ahli. Kadang-kadang, mohon maaf nih, 3D di sketch sama si desainernya diserahkan ke seperti kata Pak Agus tadi, 3D maker yang, mohon maaf, bukan mengecilkan, sekali lagi bukan mengecilkan, yang lulusannya tidak punya kapasitas menganalisa itu, Pak. Dia yang misalnya contoh mohon maaf, dia tidak tahu soal writing, dia tidak tahu soal tekstur, yang penting dia tahu gambarnya kelihatan kayu, ada lampunya terang, bagus, mengkilat, glossy, selesai. Nah, itu kadang-kadang bahaya tuh, Pak. Karena kita butuh kadang-kadang 3D visualization itu nggak menjadi masalah buat kita itu. Kita harus konsultasikan dengan misalnya soal struktur arsitektur. Saya bikin bentuk bangunannya misalnya telur diputar gitu. Kan tetap sebelum kita propose ke klien atau kita sebelum mengerjakan kan kita butuh konsultasi dengan ahli sipil. Mungkin nggak 3D ini saya bisa arsitektur saya atau interior saya diimplementasikan di dunia aslinya gitu, dunia nyata. Nah, kita butuh lagi misalnya saya di 3D lighting-nya udah keren segala macam, tetap itu kan harus dikonsultasikan lagi ke desainer lighting. Mungkin nggak ini terjadi? Di 3D bisa tervisualisasikan di dunia nyata seperti yang tadi Bu Gita bilang, masih terbatas dengan apatur lampu yang ada di lapangan di Indonesia terutama segala macam, jenis lampunya ada atau tidak dijual di lapangan, itu pasti efeknya udah beda. Jadi kenapa di dalam membuat satu proyek itu seperti kata Bu Gita harus kolaborasi dari awal, Pak. Perencanaan, simulasinya, semua expertise harus terlibat di dalam situ. Nah, yang kelima itu yang tadi saya bilang, kadang-kadang suka miss hantam promo, Pak. Terutama gini, saya sering banget kejadian, terutama kadang-kadang, saya nggak perlu ngomong orang luar ya, orang staff saya sendiri, suka ambil library, nggak dicek lagi ukurannya, Pak. Kan kalau 3D itu suka banget ambil library itu. Library yang beredar di dunia maya itu. Enggak dicek lagi. Jadi pakai proporsi. Kira-kira masuk ruangannya udah selesai, kan? Nggak dicek ukurannya gitu. Ya bahasa asumsi aja. Kan kurang lebih kalau misalnya tinggi bangunannya segini aja asumsi. Nah, itu bahaya juga tuh, Pak. Karena kita kan di dalam dunia arsitektur dan dunia interior kan sentimeter itu kan, apalagi interior ya. Betul. Nah, 1 cm, 2 cm saja udah berantakan. Apalagi akan berantem sama kontraktor tuh, Pak. Betul. Bisa berantem dengan kontraktor, apalagi sekarang kita tahu lah ya, kita tahu mungkin teman-teman yang praktisi yang menggunakan 3D itu SketchUp gitu ya. SketchUp 3D-nya jadi, 2D-nya jadi, Pak. Iya. Omong dalam rangka kompetitif. Kadang-kadang terjadi konsultan atau misalnya praktisi menggunakan gambar 3D-nya, 3D SketchUp itu langsung diekspor menjadi gambar kerja, Pak. Wow. Nah, itu bahaya sekali. Saya pernah kejadian, saya miss ini pengalaman yang saya share ini sebenarnya pengalaman saya pribadi ya, maksudnya. Ya. Dia pakai SketchUp yang sudah tadi yang saya bilang dia tidak measure dengan benar, dibikin gambar kerja. Saya miss doang, Pak, ngecek kelebihan 20 cm, Pak. Oh, itu langsung selesai. Selesai itu, Pak. Nah, barang dipotong, Pak, udah nggak bisa pakai, rusak semua. Nah, itu kadang-kadang yang kita harus aware terhadap itu, Pak. 5 poin ini sebenarnya kita harus aware banget. Karena kadang-kadang 3D visualisasi itu bagus, keren, tapi karena kita miss di 5 item ini, jadi berantakan. Kita semua sepertinya enjoy ya mendengarkan dan mendapatkan insight baru ya, Mas Bayu ya. Meskipun kita semua sesama desainer begitu. Teman-teman HDII, lalu ada juga dari teman-teman audiensnya juga Protox juga mendapatkan manfaat ya di hari ini. Makasih banyak untuk Mas Makmur, lalu Mbak Gita, Mas Agus yang udah jauh-jauh ya, lagi di Jogja ya. Mas Bayu,
sekali lagi keren banget. Terima kasih banyak. Kita punya satu benang merah ya di sore hari ini. Temanya sisi lain dari desainer interior, pas banget sih teman-teman desainer muda dan pengajar-pengajar yang punya, ya istilahnya bukan berprestasi tapi punya sisi lain lah gitu ya, punya sharing dengan kita gitu. 3 Tuh. Pro. Pro.